Para wanita yang menjadi penghubung antara terah raja-raja Jawa dan Sunda atau Pajajaran disebut-sebut ada 3. Mereka adalah Putri Pembayun, Putri Campa, dan Nyai Subang Larang. Wacana itu disampaikan Gus Umar atau Kiai Haji Abdullah Umar Fayumi, Kiai muda asal Pati, Jawa Tengah, yang konsen dalam mengkaji sejarah leluhur Nusantara. Generasi bangsa yang mewarisi gen Jawa Sunda banyak tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Hanya saja keberadaan mereka terhijab atau tertutupi oleh tabir sejarah yang cukup pelik dan panjang. Gus Umar menyebut mereka yang mewarisi gen atau terah persilangan Jawa Sunda harus sowan atau ziarah ke makam 3 perempuan tersebut, yakni Putri Pembayun, Putri Campa, dan Nyai Subang Larang. Ada banyak putri kerajaan di Jawa yang namanya Pembayun. Pertama, anak perempuan pertama Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan istri permaisuri, yakni Dewi Amarawati. Dewi Amarawati dikenal dengan Putri Campa. Ia adalah putri dari Raja Kautara, negara bagian Campa bernama Bong Takkeng. Bong Takkeng sendiri adalah pejabat Cina dari Kekaisaran Dinasti Ming yang diambil menantu oleh Raja Campa, yakni Ngaut Klaung Wijaya atau Raja Indra Varman VI. Dari Putri Campa itulah Prabu Brawijaya V melahirkan Putri Pembayun. Setelah dewasa ia diperistri oleh Pangeran Andayaningrat dan melahirkan Ki Ageng Pengging, ayah Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir, yang kelak mendirikan Kasultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Selain itu, nama Pembayun juga dipakai anak Raden Patah, pendiri Kasultanan Demak Bintoro. Putri Raden Patah ini dikabarkan menikah dengan Pangeran Jayakelana, putra dari Sunan Gunung Jati. Secara berturut-turut, nama Pembayun juga digunakan sebagai nama Putri Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir dan Putri Raja Mataram Panembahan Senopati atau Raden Danang Sutawijoyo. Lalu, Putri Pembayun mana yang dimaksud Gus Umar sebagai penghubung terah genetik leluhur Jawa Sunda? Sampai sekarang masih menjadi misteri. Putri Campa adalah istri Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit terakhir. Ia adalah putri Raja Kautara, negara bagian Campa, yang menjadi parameswari Kerajaan Majapahit. Sosok inilah yang disebut-sebut sebagai pihak internal keraton yang memudahkan misi Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang sebelumnya memeluk agama Siwa Buddha. Gus Umar menyebut makam Putri Campa ada di kawasan wisata religi Pasujudan Sunan Bunang, Desa Bunang, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dari terah Putri Campa, cucu Brawijaya V melahirkan sosok Joko Tingkir yang mendirikan Kerajaan Pajang. Selain Dewi Amarawati, Brawijaya V memiliki istri selir dari Tiongkok bernama Xiu Banci, putri seorang saudagar kaya asal Cina bernama Tan Guowat yang dikenal Kiai Batong atau Syekh Bentong. Konon Syekh Bentong adalah putra Syekh Kuro Karawang yang menjadi perintis penyebar agama Islam di tanah Pasundan. Sejarah ini bersumber dari Babat Tanah Jawi dan Purwaka Carubanagari. Dari istri selir bernama Xiu Banci ini, Brawijaya V melahirkan Raden Patah yang mendirikan Kasultanan Demak Bintoro. Hanya saja, jika yang disebut sebagai penghubung gen Jawa Sunda adalah Putri Campa, maka Xiu Banci tidak masuk kategori karena ia berdarah Cina bukan Campa. Kemungkinan persilangan terah leluhur Jawa Sunda dari Xiu Banci bisa saja terjadi karena Xiu Banci disebut dalam naskah sejarah sebagai putri Syekh Bentong dan cucu Syekh Kuro yang menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan.
Sementara Syekh Kuro terhubung dengan Sunan Ampel sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa atau Majapahit. Namun ini hanya sebatas opini dan analisa sejarah saja untuk membuka peluang dan kemungkinan bahwa Siu Banci bisa saja menjadi penghubung pewaris terah persilangan Jawa Sunda. Nyai Mas Subang Larang adalah istri Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa yang melahirkan tokoh Islam legendaris dari Tatar Pasundan, yakni Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang dan Nyai Mas Rara Santang. Pangeran Walangsungsang menjadi raja Islam pertama di tanah Sunda setelah mendirikan Kasultanan Cirebon, yang kemudian dilanjutkan oleh keponakan sekaligus menantunya, yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra dari Dewi Rara Santang. Dari Sunan Gunung Jati inilah perkawinan antara Sunda dan Jawa terjalin secara berkelanjutan. Pasalnya, hubungan Kasultanan Cirebon dan Demak terjalin dengan sangat baik, sehingga banyak dari putra-putri mereka yang dinikahkan. Dengan begitu, jelaslah genetik leluhur yang mewarisi Sunda dalam pernikahannya dengan bangsawan Jawa berasal dari Nyai Mas Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi.